Singapura. Kalau misalnya mereka sudah magang, pertanyaan berikutnya apakah nanti mereka bisa mengoperasikan itu. Yang kedua, kalau perlu operator Singapura di-hire untuk mengawasi yang sudah mendapat magangan ini, kira-kira seperti itu. Ya. Sampai pada satu titik blueprint ini kita bicara soal bagaimana kita bisa mengelola itu. Karena memang trust dari internasional harus ada. Nah, kan kita harus menunjukkan trust itu. Enggak jangan sampai trust itu tidak ada, seolah-olah kalau misalnya kita mengambil alih terus itu the end of the day gitu ya untuk penerbangan internasional yang mungkin sangat sibuk di Singapura. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya. Saya sendiri hanya melontarkan ide, mungkin benar, mungkin salah, tetapi kita perlu lakukan. Lalu kemudian kalau misalnya sudah ada blueprint ini kemudian bisa disampaikan nanti oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia kepada pemerintah Singapura. Ya, intinya adalah apa yang kita bisa sepakati untuk kemudian sampai pada titik akhirnya adalah FIR ini dikelola oleh Indonesia. Kalau enggak, ini terus terang jadi komoditas politik terus. Siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi menteri akan mengatakan seperti itu, tapi kita tidak pernah menjalankan yang seharusnya kita harus laksanakan. Saya rasa itu sedikit komentar dari saya, tapi sekali lagi, karena di sini juga ada dari pemerintah, nih ada dari Pak Novi, lalu ada dari Kabasarnas, dan macam-macam, yang menurut saya sangat bisa memanfaatkan kehadiran dari kita-kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Profesor Hikmahanto Juwana atas tanggapannya. Tadi Profesor Hikmahanto juga telah mengatakan bahwa saat ini tengah mendevelop untuk membuat RUU ya mengenai drone dan juga membahas sedikit FIR. Dan tadi ya, bukan RUU sih sebenarnya. Soalnya memang jadi wacana ini, apakah misalnya Perpres, PP atau misalnya RUU, RPP gitu ya, karena tiap nanti bentuk aturan itu ada implikasinya. Kalau misalnya saya ambil contoh RUU, ya pasti akan lama karena harus ke DPR. Tetapi mungkin saja bahwa ini harus dipisahkan dari undang-undang penerbangan. Tapi kalau misalnya PP atau Perpres, rujukannya adalah ke undang-undang penerbangan, tapi dengan catatan kalau PP memang kita harus cari ada nggak aturan di dalam undang-undang penerbangan yang mendelegasikan, yang memandatkan untuk dibuatkannya PP tersebut. Sementara kalau peraturan presiden tidak ada ketentuan seperti itu. Ini yang juga menjadi isu seharusnya seperti apa. Nah, tapi kita katakan memang sekarang ini terkait dengan pengaturan drone itu ada peraturan dari Menteri Perhubungan, tapi menurut saya ini yang harus ditingkatkan. Baik, terima kasih untuk Profesor Hikmahanto. Kemudian betul sih Prof, tadi memang nggak ada salahnya untuk kita mungkin konsul dulu ya ke DPR, tepatnya Komisi 5 ya, terkait dengan perhubungan udara. Mungkin saya perlu tanggapan dari yang melakukan ini, Kapten Novianto selaku Kapus Litbang. Singkat saja, Cap, untuk drone ini sudah sampai mana dan akan bagaimana? Gambaran secara singkat ya, silakan Kapten. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Pak Capi Hakim. Untuk perkembangan drone, kita sudah membuat suatu kajian akademis dan nantinya akhir produknya adalah rancangan peraturan pemerintah. Namun dalam perkembangannya kita perlu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dalam hal ini menteri, baik Menteri Perhubungan maupun Menko, semacam policy brief. Artinya dari hasil permasalahan, kemudian analisa yang kita tentukan, sebenarnya apa sih kompleksitas dan output yang akan kita capai. Setelah itu, dari hasil itulah nantinya kita akan memberikan
rekomendasi kepada pimpinan apa saja yang sebaiknya kita lakukan. Kami juga setuju dengan Profesor Hikmanto bahwa forum ini juga dapat memberikan suatu rekomendasi kepada pemerintah dengan singkat masalah-masalah apa yang ada di bidang kedirgantaraan. Selanjutnya juga kami memiliki tugas dari Bapak Menteri, yaitu menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang pengoperasian seaplane dan waterbase. Hal ini sangat menarik karena luas negara kita 77% adalah perairan dan menjadi hal yang sangat seksi terkait dengan pariwisata premium di perairan dan konektivitas. Dan isu inilah sebenarnya di ICAO dan IMO sendiri harus kita satukan, harmonisasikan aturan-aturan itu sehingga nantinya akan selaras dalam pengoperasiannya dan menciptakan kepercayaan publik untuk mengelola atau menjalankan operasi dari pesawat amfibi maupun seaplane. Saya kira demikian moderator. Secara singkat terima kasih Pak CP Hakim dan para guru besar serta pejabat sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dari Kapus Litbang Transportasi Udara Kapten Novianto Widadi SAPMM atas sedikit tanggapannya. Baik, kemudian saya akan meminta lagi tanggapan dengan hormat kepada guru besar, dan selanjutnya ini telah hadir juga untuk Profesor Atip Latiful Hayat. Untuk Profesor Atip Latiful Hayat, mungkin boleh Prof untuk sedikit tanggapannya dari 3 paparan materi tadi. Silakan Prof, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak CP Hakim yang sudah membuat forum. Ya, terputus sepertinya Profesor Atip. Menyimak yang disampaikan tadi, paling tidak saya ingin mengatakan bahwa pemerintah sampai saat ini belum memiliki satu national policy policy nasional mengenai pemanfaatan ruang udara ini. Jadi ketika Presiden Jokowi di awal-awal pemerintahannya mencanangkan poros maritim, itu seolah-olah ruang yang ada di atasnya itu bebas lepas dari poros maritim itu. Padahal antara laut dan udara itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan uniknya ada negara yang tidak punya laut, landlocked state, tapi tidak ada negara yang tidak punya ruang udara. Jadi ketika konsep poros maritim itu digelindingkan oleh pemerintah Jokowi, itu seharusnya menjadi satu paket dengan policy di bidang pemanfaatan ruang udara. Saya ambil contoh drone yang tadi. Kasus terakhir ditemukan itu drone di air, laut. Nah, kemudian drone itu regulasinya secara internasional itu belum ada. Satu yang sudah dilakukan oleh ICAO adalah melakukan amandemen terhadap pengertian dari aircraft yang sekarang sudah mencakup drone. Jadi di sini pesannya adalah untuk drone itu heavy regulasinya pada tingkat nasional, jadi masih desentralisasi. Nah, pemerintah Indonesia baru mengatur lewat keputusan menteri yang sudah diamandemen kalau tidak salah 2 kali keputusan menteri itu. Dan ada yang menarik mengenai volume dan juga ketinggian
plus pelibatan ya pada untuk penegakan hukumnya dengan melibatkan TNI dalam drone itu ya. Nah, jadi ini untuk drone itu tidak boleh dilepaskan, harus ditarik dulu apa national policy-nya untuk pemanfaatan ruang udara ini. Secara garis besar ada dua di situ, adalah untuk kepentingan komersial dan non komersial, khususnya adalah untuk kepentingan pertahanan. Wujudnya adalah satu sinergi, harmonisasi, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara paradigma safety yang kesetujuan komersial dan paradigma security. Karena antara safety dan security adalah two side of the one coin. Kedua-duanya akhirnya yang terjadi adalah pada aspek komersial, kita pun menjadi terbata-bata, gagap dan gugup juga untuk memanfaatkan ruang udara nasional untuk tujuan komersial gitu, belum betul optimal ya. Sebagai contoh umpamanya, saya tidak tahu bagaimana Presiden Jokowi mendapat informasi ketika ada masalah dengan penerbangan nasional, kemudian dia dengan entengnya mengatakan kita akan undang maskapai asing. Itu kan berbahaya untuk melayani penerbangan nasional. Gitu. Dan kemudian sekarang dengan kasus Garuda yang pada rute internasional hampir belum ada yang keuntungan yang optimal, gitu. Sementara masih pada domestik, ini juga polisinya bagaimana. Nah, kemudian pada aspek security-nya, tadi saya tentang fear. Ini menunjukkan juga kegagapan, kegugupan, dan ketidakindependenan, inkonsistensi dari pemerintah dalam hal ini. Coba kita lihat, Singapura itu konsisten dari awal tentang fear itu, dan kemudian dia merayap tapi pasti sesuai dengan national interest-nya dalam bidang fear itu, yaitu Singapura perlu di situ dua hal untuk kepentingan komersial dan keamanan dia. Makanya konsisten dari awal bahwa fear itu harus dibersihkan sama sekali dari sovereignty. Kitalah yang kemudian gugup dalam hal ini. Padahal tahun 2009 lewat Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan, di situ amanatnya jelas. Bahwa untuk wilayah-wilayah yang menjadi kedaulatan kita, termasuk yang didelegasikan kepada negara lain, paling lambat 15 tahun harus sudah diambil alih. Sehingga terkait dengan FIR, pertanyaan saya, mengapa Indonesia harus mengambil alih FIR? Baik bahasanya take over, bahasa yang lebih langsung, ataupun yang soft, itu adalah realignment. Pertanyaan saya, kenapa? Kalau urusannya kesiapan, kita belum siap. Tapi untuk urusan kedaulatan, kita harus siap dan harus melakukan. Gitu. Tapi yang terjadi perkembangannya adalah, saya ambil saja dari mulai Presiden melakukan instruksi gitu, untuk pengambil alihan, ya, yang dipercepat. Di situ yang harus tahun 2019 gitu, tidak salah halusnya itu. Berarti tidak terlaksana. Nah, kenapa itu terjadi? Karena antara kita sendiri tidak konsisten. Gitu. Akhirnya diambil alih terakhir itu dengan koordinatornya adalah Menko Maritim. Saya berbaik sangka saja. Ya. Di awal tadi, laut dan udara tidak bisa dipisahkan. Itu baik sangka saya, ya. Yang saya tidak mau tidak berbaik sangka. Laut tidak bisa dipisahkan. Tapi pada bulan September 2019 ada sebut dengan framework of discussion, yang jelas di situ Indonesia memberikan sebuah amunisi kepada Singapura karena Indonesia memberikan satu peluru hukum dengan mengakui aplikasi pasal 51 UNCLOS sebagai bagian dari penyelesaian FIR itu.
di mana intinya Singapura memahami hak-hak yang melekat di situ, yang menurut Profesor Hasim Jalal yang terlibat dalam penyusunan UNCLOS 82, it has nothing to do with military training area. Itu hanya fishing rights saja di situ. Tapi Singapura kemudian menerjemahkan itu. Makanya perkembangan terakhir yang saya ikuti, tapi bahan-bahan tertulisnya belum saya dapat ya, akan kembali ke rejim MTA, military training area di situ. Ya, singkat yang ingin saya katakan, nanti kita lebih lanjut. Boleh nanti itu kita bicarakan. Tapi sekarang adalah serahkan dulu, ambil dulu itu teknisnya, ya. Kan kita bertanya kepada beberapa kali diskusi kan dari Ernaf, siap. Dan bahkan penilaian dari EIKE juga Indonesia tidak jelek-jelek amat. Tadi kalau Profesor Hikmahanto mengusulkan Anda magang, lakukan. Gitu. Dan nanti bisa skema-skemanya dibuat. Jadi ini belum diserahkan, akan tetapi konsesi-konsesi sudah dibicarakan. Itu menurut saya mengingkari pesan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Dan kemudian poin juga ini kembali seperti reciprocity. Jadi kata Singapura, oke, itu persetujuan tentang ekstradisi juga harus menjadi paket dari realignment ini. Loh, kenapa kemudian yang menurut ICAO juga itu kan bisa dikembangkan anytime oleh delegating countries, dalam hal Indonesia boleh mengambil alih kapan saja. Kenapa kemudian paradigmanya jadi timbal balik? Ya. Jadi dalam hal ini menurut saya Singapura 1-0. Ya, untung badminton kemarin menang kita Singapura ya. Tapi untuk ini udah 1-0 gitu. Itu bahasa saya Pak. Jadi mohon maaf itu beberapa analisis kerja tentang fear yang masih belum terkoordinasi, terkoneksi di pihak-pihak yang diberi mandat oleh Presiden dan yang sebetulnya harus mengerucut kepada mandat undang-undang penerbangan itu adalah yang menjadi wilayah kedaulatan kita, itu kita punya the right to control, the right to use, the right to govern, harus kembali termasuk yang didelegasikan. Itu adalah pesan dari undang-undang ya, yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan National Space Policy, termasuk juga menurut saya yang tadi disinggung-singgung kaitannya dengan outer space bahkan cyberspace. Untuk outer space yang kemudian ditidurkan adalah soal GSO, gitu. Soal GSO itu ditidurkan, pada Indonesia adalah salah satu negara dari GSO bahkan yang paling panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Profesor Atip Latiful Hayat atas tanggapan yang sangat luar biasa. Baik, dan setelah ini saya memberikan kesempatan dengan hormat untuk memberikan tanggapan juga untuk guru besar kita yang kita banggakan, untuk Profesor Dr. Makarim Wibisono. Silakan Profesor Makarim untuk memberikan tanggapannya, Prof. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator atas ini. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto dan Profesor Atip mengenai 2 poin ya, satu mengenai drone dan yang satu lagi mengenai fear ya. Mengenai drone, seperti diketahui, ini merupakan suatu isu yang berkembang pesat. Ya, yang tadinya drone bisa dianggap sebagai alat untuk surveillance, untuk melihat segala macam, tapi juga berkembangkan bisa menjadi alat untuk menyerang, ya, pakai untuk menyerang. Jadi memang kita harus memiliki semacam regulation mengenai hal itu yang kiranya bisa membuat batasan-batasan sehingga siapapun yang ingin memanfaatkan drone itu untuk maksud-maksud yang tidak baik itu akan terbentur pada parameter-parameter yang disampaikan oleh regulation tadi. Ya. Nah, seperti diketahui jauh-jauh hari ya, seperti drone ini belum jadi masalah yang besar ya. Misalnya aja Kerajaan Brunei Darussalam sudah melarang
adanya hal-hal ataupun juga pesawat-pesawat udara mainan yang bisa melewati sekitar kerajaan itu ya. Karena dia sudah mempertimbangkan bahwa itu bisa dipakai untuk keperluan-keperluan yang menyangkut keamanan. Ya, jadi oleh karena itu memang saya menggarisbawahi apa yang diharapkan oleh Pak Hikmahanto ya, untuk kita bisa mendesak atau mendorong bersama-sama membantu pemerintah ya, agar sudah bisa melakukan mengenai regulation mengenai hal itu ya, karena regulation itu tidak selalu harus paripurna, dalam arti kata harus lengkap segala macam, tapi itu bisa dilakukan bit by bit sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, jadi oleh karena itu paling tidak kita ada satu dulu regulation yang sifatnya prinsipil dan juga parameter yang kira-kira jangan dilakukan. Kedua yang mengenai FIR ini, saya terus terang aja agak sedikit mengikuti agak dalam mengenai FIR ini ya. Nah, setelah saya mengikuti, saya agak mendapatkan semacam gambaran ya bahwa di dalam FIR ini bahwa the problem itu is not our external friends yang menjadi masalah ya. Tapi justru yang paling penting itu adalah bagaimana kesamaan pendapat di kalangan kita di dalam ini ya. Karena dari beberapa pertemuan yang dilakukan itu memang tampak adanya berbagai tanggapan yang menggambarkan bahwa yang satu setuju memang itu merupakan suatu hal yang lazim ya, di mana Indonesia juga bukan satu-satunya FIR-nya itu hanya di tempat itu ya. Kita FIR yang ada di tempat lain juga itu kita biasa lakukan itu ya. Dan saya pernah mendengar dari Airnav sendiri ya, bahwa Airnav sendiri sudah mempunyai kesiapan untuk melakukan hal itu tanpa ada persoalan, karena mereka juga tidak statis. Mereka juga mempersiapkan dan mengembangkan dirinya ya untuk keperluan-keperluannya. Tetapi the problem is bahwa di policy maker ini kita itu berbeda-beda pendapat. Gitu. Jadi ini yang saya ingin mungkin ya perlu adanya semacam pertemuan yang policy maker di dalam yang terbatas ya, yang kira-kira bisa mempertemukan berbagai perbedaan kepentingan tadi itu ya. Nah, karena kalau kita sendiri tidak sepakat atau tidak bulat, tidak punya platform nasional, nah kita waktu deal dengan AQIO maupun deal dengan anggota AQIO yang lain ya, dengan Malaysia, dengan Singapura yang berkaitan dengan itu, ya kita akan mendapatkan masalah. Jadi saya rasa usaha untuk bagaimana menerjemahkan ya instruksi RI 1 mengenai penyelesaian itu dalam waktu 3 tahun atau apa itu bisa dibentuk sehingga menjadi semakin konkret. Jadi dengan saya ingin berpesan jangan sampai merugikan satu pihak, tapi kita bisa bersama-sama mengusahakan kesamaan pandangan yang kira-kira bisa menampung semua concern tadi. Jadi jangan ada yang menganggap kalau kita begini terus yang ini dirugikan, yang kalau kita ini dirugikan. Jadi kita bagaimana bersama-sama duduk agar supaya semua merasa concern-nya itu sudah tertampung. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu kan negara yang maju, negara yang katanya juga dianggap sebagai anggota G20. G20 itu adalah negara yang mempunyai GDP terbesar di dunia. Jadi itu kita di Asia Tenggara, Indonesia itu satu-satunya anggota G20. Tetapi FIR-nya ditangani orang lain, itu kok kelihatannya it's a little bit awkward. Ya, a little bit awkward. Kenapa? Karena kita di bidang-bidang lain expertise-nya luar biasa. Di bidang medical science, di bidang-bidang lain itu kita sangat maju gitu. Tapi kenapa kok di bidang ini kalau kita terbelakang? Hanya itu aja Pak yang saya sampaikan.
Baik, terima kasih untuk Profesor Dr. Makarim Bibisono atas tanggapannya. Ya, sangat luar biasa, Pak. Tentang negara ini, Pak ya. Kemudian baik, setelah dari tanggapan para ahli guru besar, saya akan memberikan kesempatan untuk dari Asosiasi Pilot Garuda. Dan yang akan memberikan paparan atau tanggapan adalah presidennya langsung, yaitu Kapten Bintang Muzaini. Silakan Kapten, dengan hormat saya persilakan untuk memberikan paparannya. Sebentar Pak moderator ya, sebentar Pak Muzaini. Saya nanggapi sedikit dulu. Baik, Mas. Jadi monthly meeting ini memang akan mendukung hal-hal yang seperti ini ya. Ada dua hal tadi yang sangat menonjol tentang drone dan field. Drone di tingkat global pun itu adalah masih dalam garis starting line pada initial period, dan itu kita mempunyai kesempatan yang baik untuk memulainya untuk drone. Untuk field saya pikir kalau kita menuju ke global civilization itu menjadi sederhana. Kembalikan aja kepada aturannya, saya pikir. Kita berargumen tentang dasar hukum di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hikmanto, Pak Atif, dan lebih-lebih dari Pak Makarim Bibisono, itu sebetulnya kesimpulannya sederhana bahwa kelihatannya di permukaan kita belum ada kemauan untuk mengambil hal itu, walaupun sudah ada instruksi dari Presiden. Apabila isunya menjadi international aviation safety, maka itu sudah kadaluarsa. Karena sekarang dalam zaman pandemi, less traffic, ya. Jadi tidak ada lagi isu aviation safety dalam konteks pengelolaan air traffic di daerah yang dikatakan sangat kritikal kalau Indonesia yang memegang. Akan tetapi itu sekali lagi ini menarik dan sangat besar bisa didiskusikan. Kita akan mencari waktu nanti yang tepat ya Pak Atif, Pak Makarim, dan Pak Hikmanto untuk memperdalam ini. Karena forum ini terdiri dari para akademisi dan para praktisi, sehingga masukan-masukan yang bisa ditampung ini akan menjadi sangat tinggi nilainya. Dan kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana kita menyalurkan ini? Ada dua saluran. Yang pertama kita melalui media, dan bulan depan kita akan menggulirkan Air Power Magazine, dan saya minta nanti moderator dan tim untuk mencatat poin-poin yang diutarakan tadi sebagai bagian dari isi dari Air Power Magazine, monthly Air Power Magazine kita mulai bulan depan. Yang kedua adalah untuk hal-hal yang sangat penting, saya akan bikin rumusan dan nanti dengan tim kecil kita akan membuat satu formula yang akan dicari kesempatan atau saluran yang tepat langsung kepada decision maker, dan itu akan kita lakukan. Jadi pusat studi air power ini akan bekerja seperti itu. Sekali lagi kita mengumpulkan pendapat, opini, persepsi, interpretasi maupun komplain dan respon dari semua kebijakan di bidang air and space, dari akademisi dan terutama juga dari praktisi yang sehari-hari berhadapan. Kombinasi dari inilah yang diharapkan akan menjadi sesuatu yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah. Apakah langsung kepada decision maker dengan format yang tentunya harus mencari channel-channel tertentu atau melalui media. Saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan, dan melihat isu pandemi yang menghantam industri penerbangan di tingkat global, maka di rumah kita sendiri ini pun ada satu hot issue yang sangat kritikal yang kita hadapi. Bagaimana sebuah maskapai, the flag carrier, national flag carrier kita sekarang berhadapan dengan masalah yang tidak hanya berhadapan dengan pandemi, tapi mereka juga berhadapan dengan masalah-masalah internal yang sudah dihadapi sebelum pandemi melanda. Nah, saya pikir kita perlu juga mendengarkan ini dari tangan pertama, dan mudah-mudahan di sini ada hadir beberapa teman-teman dari Garuda. Mungkin Kapten Dondot atau Kapten Muzaini yang akan menyampaikan, kita akan mendengarkan semua, dan poin-poin itu tentunya akan kita bisa bahas bersama, dan bisa mudah-mudahan bisa kita rumuskan dalam pointers-pointers yang juga nanti bisa kita diskusikan akan berupa kontribusi rekomendasi kepada para decision maker. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Silakan Kapten Muzaini, sorry. Silakan Kapten. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Cepi Hakim, yang terhormat para guru besar, dan yang terhormat moderator serta bapak-bapak sekalian.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang akibat COVID-19 ini kondisi industri transportasi secara global, secara dunia pada umumnya, dan domestik pada khususnya membuat industri penerbangan ini terdampak begitu sangat parah. Dan lebih parahnya lagi, Garuda ini seperti apa yang disampaikan Bapak Cepi Hakim, sebelumnya juga sudah menghadapi permasalahan sendiri yang sangat berat dan pelik, yaitu masalah tentang lessor. Tetapi dengan adanya pandemi ini, semakin kita dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit dan parah. Sehingga Garuda ini membutuhkan pertolongan-pertolongan dari berbagai pihak, terutama pertolongan khusus dari pemegang saham terbesar kita, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Mulai dari tahun 2020, tepatnya bulan Maret sampai saat ini, sebenarnya manajemen sudah berusaha seperti menghadapi pandeminya sendiri, yaitu mengusahakan vaksin kepada seluruh karyawannya dan sekarang berlanjut kepada keluarga dan frontliner yang bekerja pada penerbangan ini terutama. Tetapi karena usaha ini merosot tajam hingga sampai 10% dari operasional atau pemasukan per bulannya, sehingga merugi begitu banyak. Sampai-sampai kita mempercepat kontrak dari PKWT, dari senior-senior kita, maupun dari PKWT eksternal yang masih berusia di bawah pensiun normal. Negosiasi dengan lesor-lesor begitu sangat sulit karena memang perjanjiannya yang begitu tidak masuk akal. Pengurangan karyawan pada tahun 2020 dan 2021 melalui program pensiun dini, tetapi ini tidak banyak menolong juga. Sampai-sampai ada pemotongan take home pay dari karyawan, direksi maupun komisaris yang berupa peminjaman untuk perusahaan. Tetapi kembali lagi dihadapkan pada PPKM darurat ini sehingga penghasilan semakin terpuruk. Mulai bulan depan diberlakukan pemotongan take home pay untuk karyawan sebesar 50% dan bagi gaji yang di bawah 27 juta dipotong 30%. Untuk penerbang menghadapkan kepada term sebulan masuk aktif dan sebulan tidak bekerja atau unpaid leave. Bagi yang masuk digaji penuh, yang tidak masuk tidak mendapatkan gaji, hanya subsidi untuk kebutuhan hidup. Jadi sebenarnya sama saja dipotong 50% dari take home pay. Menawarkan juga program-program cuti di luar tanggungan bagi seluruh penerbang. Dan yang sangat krusial pada saat ini, mulai per tanggal 27 Juli kemarin, Garuda Indonesia digugat PKPU oleh MyIndo. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama melalui berita-berita media massa. Nah, keadaan ini membuat kita semakin sulit. Terima kasih atas kesempatan kami di forum ini. Kami memohon pertimbangan, masukan, saran dari Bapak-Bapak sekalian untuk langkah-langkah apa yang sangat baik untuk menyelamatkan flag carrier Garuda Indonesia ini. Tentunya kami memohon pertolongan, masukan dari Bapak-Bapak dan
sepertinya pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham atau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan pertolongan khusus. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih untuk Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Kapten Muzaini, atas informasi dan update terbaru ya Pak ya dari Garuda Indonesia, khususnya Serikat Pilot dan Karyawan. Mungkin dari Garuda ada lagi untuk yang memberikan tanggapan atau respon, Kapten Dondot, Kapten Bambang Adi Surya mungkin berkenan memberi. Sebelum saya lanjut kepada Bapak Sofyan Pulungan. Baik, saya sedikit memberikan tanggapan. Saya apresiasi kepada PSAPI, terutama Bapak Cepi Hakim, Bapak Tommy, kemudian Pak Heru, dan profesor serta guru besar yang ada di sini, seluruh peserta yang ada. Memang betul dengan kondisi pandemi ini berdampak terutama terhadap dunia penerbangan, dan memang harus ada langkah-langkah khusus atau harus ada penanganan khusus dari pemerintah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun implementasi dari hal-hal yang bisa diambil untuk menyelamatkan maskapai nasional ini. Dan ini saya rasa kondisi yang urgent, karena memang kita selalu bekerja dengan waktu, di mana tentunya pihak-pihak kreditor, lessor, dan lain sebagainya itu kan memiliki memiliki prosedur-prosedur di perusahaannya masing-masing, di mana harus semua pihak, debitur, dan lain sebagainya harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dan ini yang harus diambil jalan tengah agar supaya maskapai nasional PT Garuda Indonesia ini tetap bisa terbang tinggi. Kalau kita lihat dari sisi kondisi negara, tentunya kita tidak perlu khawatir apabila ada negara-negara yang masih dalam kondisi pandemi berat sehingga ditutup akses untuk masuk ke negara tersebut. Karena di Indonesia sendiri kita memiliki ratusan bandar udara dan konektivitas yang dibutuhkan masih sangat besar peluangnya, sehingga sebetulnya dengan kita mengcover seluruh bandara yang ada di Indonesia ini sebetulnya Garuda bisa untung. Dan itu sudah bisa dilakukan atau sudah pernah dilakukan di medio sekitar 2019 apabila kita bisa melakukan optimalisasi operasional, tentunya kita bisa mendapatkan laba atau untung untuk perusahaan, sehingga perusahaan ini bisa sustain. Saya rasa itu masukan dari saya yang mungkin kami berharap semua pakar-pakar yang ada di Pusat Studi Air Power Indonesia ini bisa meneruskan atau menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen Garuda, kemudian serikat karyawan untuk memberikan masukan kepada pengambil keputusan tertinggi di negara ini. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Adi Surya atas sedikit tanggapannya. Kemudian saya ingin meminta dari pandangan dari sisi hukum ya, dengan lessor Garuda dalam sisi hukum, mungkin Ibu Prita Amalia berkenan memberikan sedikit tanggapannya Ibu. Untuk Ibu Prita Amalia, dengan hormat saya persilakan Ibu Prita. Ya. Halo Ibu Prita. Baik, sepertinya mungkin Ibu Prita sedang belum notice ya, mungkin sedang ke belakang. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan tentang Garuda lebih dulu, mungkin dari sisi luar ada yang memberikan tentang Garuda, tanggapannya silakan. Mungkin Bapak ya. Tampati. Baik, Bapak Tommy Tampati, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Cepi
dan para narasumber, serta para guru besar, serta para pakar yang ada dalam diskusi pagi ini. Diskusi yang disampaikan cukup menarik, memang ini berbicara tentang dunia aviasi. Setuju bahwa sepertinya negara perlu menata ulang terkait regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dunia aviasi Indonesia. Karena berbicara dunia aviasi tidak semata-mata hanya berbicara dari sisi bisnis. Saya kira Pak Cepi adalah pakar daripada masalah keamanan, masalah kenegaraan, itu perlu juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan besar. Nah, itu dari pendapat kami Serikat Karyawan Garuda terkait dengan aviasi Indonesia. Nah, terima kasih Pak Cepi sudah mengingatkan dalam forum ini bahwa ada kondisi bangsa saat ini sebenarnya terkait dengan dunia aviasi, khususnya terkait dengan flag carrier Republik Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Saya dari Serikat Karyawan Garuda ingin mengajak kepada semua pihak agar melihat Garuda Indonesia itu tidak dari sisi bisnisnya saja. Jadi jangan ukuran keuntungan, untung rugi itu menjadi ukuran di dalam menilai posisi Garuda Indonesia. Tetapi harus kita ingat bersama bahwa Garuda Indonesia adalah flag carrier. Garuda Indonesia adalah aset bangsa milik rakyat Indonesia, dan jangan kita lupa juga bahwa Garuda Indonesia ini bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Saya sangat yakin Pak Cepi sangat tahu bahwa bagaimana peran daripada Garuda Indonesia di awal kemerdekaan dalam hal mengangkut logistik maupun persenjataan demikian pasukan. Ada hal yang paling penting Pak Cepi dan bapak-bapak pakar-pakar yang ada dalam diskusi ini yang perlu kami ingatkan bahwa Garuda Indonesia ini adalah model daripada rasa nasionalis yang tinggi masyarakat Aceh pada sekitar tahun 47-48. Mereka berbondong-bondong menyumbangkan kekayaan mereka untuk mendapatkan pesawat untuk kepentingan Indonesia, dan pesawat itulah cikal bakal dari Indonesia Air pada waktu itu dan pada akhir menjadi Garuda Indonesia. Maka dari itu, bapak-bapak pakar-pakar yang ada dalam forum ini, kami sangat mengharapkan dukungan terhadap penyelamatan Garuda Indonesia. Memang benar, kondisi Garuda Indonesia sekarang ini terpuruk, nampak sekali signifikan karena dampak daripada pandemi. Tetapi jangan lupa juga bahwa persoalan Garuda saat ini ada juga beban masa lalu Pak Cepi. Nah, kami juga dari internal selalu mengingatkan kepada semua pihak, terkait masa lalu itu jangan juga disalahkan kami internal Garuda. Tetapi yang mengangkat komisaris, yang mengangkat direksi adalah pemerintah. Nah, kami internal itu hanya bekerja profesional. Kami internal tetap bekerja sesuai SOP, menjaga safety, 3 kali saya sebut karena itu hal yang penting bagi insan Garuda, demikian security dan service. Nah, ketika berbicara semua komponen ini, kita sangat membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Kami merasa status sebagai perwakilan dari negara yang ada di dalam. Saya kira di sini ada beberapa pilot, bisa tanyakan sama mereka bagaimana kita untuk menjaga safety itu. Baik dari masalah rekaren pendidikannya mereka, sampai masalah kesehatan, itu membutuhkan biaya yang tinggi. Maka dari itu, kami berharap penyelamatan Garuda ini tidak dilihat dari sisi bisnisnya saja, tapi ada urgensi penting negara harus mereview ulang melihat ini. Maka dari itu forum Pak Cepi ini, PSAP ini, kami berharap tadi Bapak katakan kemungkinan akan ada rekomendasi terkait dengan regulasi aviasi. Kami juga titip Pak Cepi dan Bapak para pakar terkait dengan Garuda. Sepertinya Bapak Presiden harus melihat secara utuh. Melihat Garuda ini sama dengan melihat berbangsa dan bernegara. Kalau kita hanya praktis melihat dari sisi bisnisnya saja, saya kira serahkan kepada asing itulah yang menjadi cita-cita dari mungkin tanda kutip kelompok tertentu. Tetapi kembali lagi sebagai anak bangsa, saya kira forum ini cukup bagus Pak Cepi. Nah, sekarang ini memang ada dilematis kondisi. Bagaimana Komisi 6 mendukung opsi 1 penyelesaian Garuda. Opsi 1 itu tidak melalui lembaga hukum.
tetapi manajemen Garuda memilih opsi 2, di mana penyelesaian restrukturisasi itu lewat lembaga hukum, yaitu PKPU. Nah, yang menjadi tanda tanya besar, ini forum saya berharap dapat membantu kami sebagai anak bangsa yang ada di dalam. Awalnya manajemen Garuda bersikukuh di DPR akan mengajukan PKPU. Tapi ketika RUPS tertunda, tahu-tahu muncul ada mitra kerja, bukan lesor dia, tapi mitra kerja Mayindo, dengan nilai tagihannya sekitar 6 miliar. Tahu-tahu Mayindo mengajukan PKPU. Nah, konsekuensi PKPU yang kami takutkan adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang kepailitan. Dimungkinkan kalau sampai bagaimana Garuda bisa dipailitkan. Ini kami mohon Pak Cepi dan para narasumber demikian pakar, mari kita jaga Garuda ini adalah milik bangsa, dan kami sangat berharap forum ini bisa mencari solusi dan bisa ada rekomendasi selain tadi masalah aviasi regulasi, tetapi adalah persoalan bangsa yang berkaitan dengan flight carrier sekarang ini. Saya kira itu Pak Cepi. Terima kasih, mohon maaf kalau kami terlalu berapi-api, tapi itulah semangat kami di dalam bagaimana menjaga Garuda itu sendiri. Terkait masa lalu, kami memohon dukungan daripada forum ini, bagaimana kita bongkar kalau memang ada korupsi. Kami selalu mengatakan hukum mati jika ada yang melakukan itu, karena itu pengkhianat terhadap negara dan terhadap bangsa. Demikian Pak Cepi dan para narasumber, para guru besar, serta peserta diskusi yang ada. Kami dari Serikat Karyawan Garuda menyampaikan terima kasih forum ini bisa terlaksana dan kami ada saluran untuk menyampaikan suara kami dari dalam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, boleh saya bicara sedikit terkait dengan masalah kepailitan ini? Oke, baik, silahkan Bapak. Baik, jadi ya Pak Tommy dan kemudian tadi Pak Muzaini juga sudah menyampaikan masalah sebenarnya PKPU ya, PKPU, tapi yang dikhawatirkan adalah berujung pada kepailitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahannya itu adalah pada undang-undang kepailitan kita. Kenapa? Kalau kita lihat menurut undang-undang kepailitan, maka ada 2 kreditur saja itu bisa dipailitkan. Ya, jadi 2 kreditur, saya punya tagihan kartu kredit. Kalau ada orang benci sama saya, dia tinggal cari aja 1 kreditur lagi, dia dapat nih, itu saya udah bisa dipailitkan. Ya, jadi artinya apa? Undang-undang kepailitan di Indonesia itu tidak melihat sehat atau tidak sehat sebuah perusahaan, tapi yang dilihat itu mau atau tidak maunya perusahaan membayar hutang. Ingat, beberapa tahun yang lalu, Telkomsel, perusahaan yang luar biasa besar, omsetnya besar sekali, itu bisa dipailitkan gara-gara hutang 5 miliar. Nah, hutang 5 miliar ini sebenarnya permasalahan perdata, apakah saya punya hutang atau tidak. Tapi mereka yang punya piutang, dia pinter, dia lari ke pengadilan niaga untuk kemudian bilang, kamu mau bayar nggak? Kalau nggak, saya pailitkan. Yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya PKPU, katakanlah diajukan PKPU. Kalau di luar negeri itu namanya reorganisasi PKPU itu. Tetapi bisa saja ujungnya adalah mau dipailitkan. Dan yang paling kita khawatirkan kalau misalnya sampai dipailitkan, lalu ada investor dari luar negeri yang kemudian akan mengambil. Artinya apa? Ini harus hati-hati nih. Ya, negara akan bisa kehilangan sahamnya di PT Garuda Indonesia. Nah, ini menurut saya yang harus diwaspadai. Kecuali kalau PKPU itu dimunculkan dari Garuda sendiri, gitu ya. Oke deh, saya minta penjadwalan hutang. Jadi bukan dari sisi krediturnya, tapi dari sisi debiturnya. Ya, tadi kan ada beberapa opsi, terus kemudian PKPU. Nah, itu kalau misalnya Garuda mengajukan. Tetapi kalau misalnya diajukan untuk di PKPU-kan dan bahkan kalau misalnya sampai titik tertentu kemudian dipailitkan, itu yang bahaya. Ya, jadi ini yang perlu mendapat perhatian kita semua, ya, terutama bagi pemerintah. Ya, kalau misalnya ditanya pernah nggak BUMN dipailitkan? Oh pernah, PT DI Dirgantara Indonesia itu pernah dipailitkan.
Ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk sedikit saya buktikan ya, bahwa ini saya tadi Google My Indo itu siapa, tapi Dirgantara Indonesia, ya kan, pilot pernah waktu itu karena apa, karyawannya itu tidak diberi pesangon dan karyawannya bilang ya udah saya pergi ke kalian aja karena ada saya punya piutang terhadap PT ini, PT Dirgantara Indonesia, dinyatakan pilot, ya kan, atau misalnya PT Telkomsel. Saya tunjukkan lagi PT Telkomsel. Ini udah sampai nggak hanya PKPU, tapi pilot. Itu juga pernah, ya kan? Telkomsel dinyatakan pilot. Gara-gara berapa? 5 miliar. Ini kalau Bapak Ibu lihat di beritanya, jumlahnya cuma 5 miliar. Nggak ada di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Walaupun memang nanti kalau udah dinyatakan pilot di pengadilan negeri, itu kemudian bisa yang dinyatakan pilot ini kasasi ke Mahkamah Agung. Dan biasanya Mahkamah Agung akan membatalkan putusan di pengadilan negeri. Tapi ingat, ya ini masalah reputasi. Seolah-olah udah dinyatakan pilot, itu kan bahaya juga. Nah, ini yang juga perlu juga kita lihat dari luar negeri. Ada perusahaan-perusahaan national carrier yang kemudian karena ada mismanagement dari pemerintah, lalu pemerintahnya mengatakan ya sudahlah kita serahkan ke swasta. Nah, ini yang juga kita harus lihat ini. Ada seperti model-model seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak perusahaan swasta itu tidak melihat dia harus establish sendiri dan lain sebagainya, karena itu akan banyak mengeluarkan uang. Yang penting adalah dapat izinnya ini. Nah, izinnya ini bisa didapat dari mana? Dari perusahaan yang bermasalah ini secara finansial atau apa begitu ya, sehingga mereka bisa masuk. Ingat nih ya sekarang ya, ambil contoh waktu itu ada Bank Senturi bermasalah. Lalu kemudian Bank Senturi diambil oleh lembaga penjamin simpanan, tapi menurut ketentuan LPS harus menyerahkan ke pihak ketiga, harus menjual ke pihak ketiga. Dilelang 4,7 triliun dengan segala macam masalah hukumnya lah pada waktu itu. Dibeli oleh perusahaan dari Jepang, J-Trans. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, J-Trans sudah masuk. Dia tinggal selesaikan masalah-masalah hukumnya, tambahin lagi modal. Mereka itu sekarang sudah bisa dapat sebagian nasabahnya itu masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat nih PT Garuda, ini kan juga yang menjadi tanda kutip konsumen itu kan masyarakat kita di dalam negeri. Ingat tuh tadi basis dari basis dari Garuda itu adalah domestic flights gitu ya, ketimbang yang international flights. Jadi ini yang juga harus kita perhatikan betul ya, konsekuensi seperti ini. Nah, ini yang perlu disampaikan juga ke pemerintah mungkin melalui forum ini. Saya cukupkan sampai di situ. Terima kasih moderator, saya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Profesor Hikmahanto Juwana atas sedikit tambahannya. Baik, kemudian ini karena waktunya juga yang sangat singkat, saya meminta tanggapannya dengan singkat juga untuk Bapak Heri Bakti, Pak, terkait tanggapan kita, perbincangan kita dari tadi. Mungkin dari Pak Heri Bakti ada sedikit yang bisa disampaikan. Silakan Pak Heri, dengan hormat saya persilakan. Pak Heri, izin Pak, mic-nya Pak dinyalakan Pak. Udah ada. Sudah Bapak. Oke, terima kasih Pak Cepi, terima kasih juga undangannya. Jadi menarik pembicaraan kita hari ini menyangkut saya memang ingin betul tiga topik yang dibicarakan, bisnis penerbangan saat ini, drone maupun FIR, itu hal-hal yang lagi tren saat ini. Kalau mumpung masih baru yang dibicarakan Profesor Hikmahanto tadi menyangkut Garuda. Tapi sebetulnya saya ingin melihat bahwa ini bukan usus Garuda saja sebetulnya. Seluruh airline di Indonesia
dalam kondisi pandemi ini ada permasalahan-permasalahannya. Jadi memang yang masalah paling utama yang saat ini yang dihadapi memang masalah lessor dan lessee ini. Mungkin kita tahu bahwa pada tahun 2009 dengan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 itu kita memberi karpet merah sebetulnya, karpet merah kepada lessor dengan di situ bahwa dengan kita memperlakukan Cape Town Convention di sana dan juga dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1. Jadi kita memberi karpet merah kepada mereka. Jadi mereka gampang sekali masuk di Indonesia, makanya akhirnya penerbangan kita berkembang pesat. Karena ada jaminan dari pemerintah bahwa apabila kita masalah, lessee atau operator kita bermasalah, dia gampang untuk mengambil maupun konsekuensi hukum lainnya. Tapi memang pada saat itu kita tidak melihat kondisi kalau terjadi pandemi sebetulnya. Ini ada masalah ya. Memang selama ini berjalan mulus-mulus saja, mulus-mulus. Tapi dengan kondisi pandemi ini bahwa kita ada masalah hal yang lain. Jadi misalnya maupun Garuda maupun operator yang lain, kita tidak bisa secara Cape Town dia bisa ambil menyetop pesawat, tapi kontraknya tidak stop. Ini yang sedang kita coba bagaimana peranan pemerintah membantu operator Indonesia supaya hal-hal yang seperti ini tidak terlalu merugikan operator Indonesia karena dalam kondisi frustasi semua ini. Jadi ya Pak Heri bagi dalam kondisi frustasi itu gainnya besar, dia dapat segini ya sharing pain lah kalau menurut istilahnya. Jadi kita harus mulai dari operator Indonesia harus mulai dari kecil lagi. Pesawat diambil semua. Garuda dari sekian ratus pesawat tinggal yang bisa dipertahankan sekitar 70. Memang itu dibutuhkan untuk ini karena kita konsentrasi di domestik. Dalam kondisi pandemi ini kita memang domestik yang paling menunggu. Sampai kargo kan nantinya. Jadi saya pikir kita harus skill daripada penerbangan juga yang tadinya besar jadi kecil. Nah kecil ini tapi dalam hal mengembalikan pesawat kita dapat tekanan lagi dalam arti misalnya padahal dalam perjanjiannya kita untuk return condition sebetulnya sudah ada kita membayar MR tapi itu kondisi itu kontrak tetap berjalan. Jadi sebetulnya kalau bisa pemerintah turun tangan dalam hal ini pemerintah turun tangan bahwa menjadi penengah antara lessor dan lessee. Penengah supaya jangan operator kita itu ditekan balikin pesawat, tapi saat ini malah mereka justru nggak mau menarik pesawatnya. Banyak pesawat-pesawat yang sudah ada, tapi masih ada di Indonesia. Mereka juga ada masalah. Lessornya masalah itu. Nah, hal seperti ini yang sebetulnya pemerintah harus masuk sebagai penengah. Tapi memang ini adalah B2B, tapi mestinya kita harus turun untuk menyelamatkan ini. Itu satu. Yang kedua tadi isu MyIndo yang kita ketahui bahwa menyangkut kepilotan. Ini banyak perusahaan-perusahaan bisa jadi ini kepilotan itu pertama harusnya restrukturisasi kita. Kalau bisa mengajukan restrukturisasi lebih bagus lagi, tapi kalau PKPU pilot ada yang masuk ada juga yang masuk ini siapa? Kalau yang masuk pemerintah lagi boleh apa enggak gitu. Tadi Profesor mengatakan yang masuk pemerintah lagi, kalau istilah di pilot itu ada istilah going concern kan. Tapi mulai dengan skop yang kecil lagi. Tapi yang masuk pemerintah lagi, jangan swasta yang masuk. Kalau swasta masuk kan ada kecurigaan bahwa siapa yang mempilotkan. Tapi sebetulnya pilot ini adalah salah satu jalan untuk supaya Garuda nanti namanya apa New Garuda apa seperti apa yang banyak terjadi di luar. Thai Airways sebenarnya pilot tapi dia hidupin lagi. Itu hal seperti itu. Tapi itu tadi memang
kalau kesan pilot itu kadang-kadang, nah tapi ini biarlah pakar-pakar hukum yang bicara. Itu yang saya melihatnya bahwa bagaimana pemerintah harus turun tangan dalam hal ini berkaitan dengan operator penerbangan maupun si lessor ini. Karena kalau kita lepas B2B, ya kalah. Kontraknya ngomongnya begitu. Kontraknya memang ada damage yang terjadi diklaim ke operator lagi. Kontraknya 5 tahun, baru berjalan 2 tahun, yang 3 tahun tetap diklaim. Karena kita sebagai yang menghabis kontrak. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dibantu oleh pemerintah. Bahwa misalnya kontrak selesai 2 tahun. Stop kontrak itu di situ. Nanti tinggal hitung-hitungan. Kalau memang ada yang outstanding belum bayar sewa segala macam, itu sebagai utang, ya, utang sisa. Tapi kontrak klaimnya yang kaitannya dengan damage dan segala macam, ya jangan lagi. Kalau kaitannya dengan written condition, ya ada MR. Itu MR besar. Memang di dalam kontrak itu MR itu digunakan untuk written condition kan sebetulnya. Nah itu jadi jangan lagi mereka diklaim lagi hal-hal yang lain. Nah hal seperti itu yang memang pemerintah harus turun tangan di situ sebagai penengah. Sebagai penengah, bagaimana caranya itu saya sudah berusaha coba juga bicara dengan pemerintah, tapi belum, karena ini ada B2B dianggap coba diselesaikan B2B dulu. Itu yang kaitan dengan bisnis penerbangan. Sedikit kalau soal drone tadi, sebetulnya saya juga memang mengikuti banyak bahwa drone itu sebetulnya kalau bicara belum ada aturan ya sudah ada, tapi memang belum lengkap. Iya, memang pemerintah dalam hal ini sudah melihat, sudah ada aturan-aturan drone yang tapi memang harus terus-menerus. Memang aturan penerbangan aviasi ini berkembang terus sesuai dengan perkembangan dengan kebutuhan. Jadi tadi Pak Profesor sudah menyebut bahwa itu nanti berkembang terus lah. Jadi memang, dan itu dalam berkembang ini melibatkan regulatornya, melibatkan teknologinya, melibatkan juga hal-hal berkaitan dengan perkembangan maupun kebutuhan di lapangan. Itu jadi saya pikir itu jalan terus, apalagi berkaitan dengan keamanan dan segala macam. Aturan itu Undang-Undang Penerbangan nomor 1 juga sebetulnya bisa dipakai. Bukan berarti belum ada undang-undang yang sudah ada, karena drone itu berangkut pesawat terbang yang tapi tidak ada awak. Nah, jadi tetap mulai dari sertifikasinya, mulai operasinya, ruang udaranya sudah ada dia. Tinggal dikembangkan lagi, memang dilengkapi, iya. Itu drone. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin karena waktu terbatas, saya akan memberikan kesempatan yang lain Pak untuk menyampaikan juga Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kalau Fir sudah. Ya, terima kasih banyak Pak Heri atas tanggapannya. Baik, tadi kita bicara sedikit insurance. Pak Heri juga menyinggung dan beberapa tadi juga menyinggung masalah insurance. Mungkin kita akan menanyakan langsung kepada pakarnya secara singkat untuk Bapak Sofyan Pulungan, Bapak. Silakan Bapak untuk memberikan tanggapan terkait aircraft insurance di Garuda ini. Silakan Pak Sofyan, dengan hormat saya persilakan Pak. Terima kasih. Ya Pak Sofyan, izin mic-nya di unmute Pak. Ya Pak Sofyan belum Pak, belum di unmute Pak. Ya, silakan Bapak. Sekarang sudah? Sudah Bapak, sudah. Oke, terima kasih. Karena waktunya memang terbatas, maka dalam hal ini saya secara singkat saja. Tadi saya mendengar banyak sekali pembicaraan mengenai bagaimana Garuda bisa dibangkrutkan, bagaimana kemudian kita mempunyai hutang yang sangat banyak. Tetapi pertanyaan saya, apakah dalam hal ini kita, negara itu tidak mempunyai tagihan? Sebaliknya. Ya. Kemana tagihan kita ini? Sebetulnya dalam operasi search and rescue yang dilakukan oleh Basarnas terhadap 3 maskapai, yaitu AirAsia Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya yang terakhir, itu negara sudah menggelontorkan uang APBN sebanyak kurang lebih 3,5 triliun untuk operasi tersebut. Nah, 3,5 triliun
merupakan APBN kita yang harusnya kita bisa peroleh kembali dari asuransi. Dan hal ini tidak memerlukan suatu hal yang rumit, kompleks, hanya memerlukan dalam arti kata mau atau tidak kita menagih uang itu. Kalau pihak lain berani menagih kepada Garuda, kenapa kita tidak berani menagih kepada pihak luar yang merupakan hak negara untuk mendapatkan uang itu kembali? Kenyataannya adalah Basarnas telah melaksanakan pekerjaannya itu dengan sangat baik terhadap 3 maskapai tersebut. Dan kemudian juga Basarnas telah menggelontorkan begitu banyak biaya dari APBN yang semuanya merupakan risiko daripada maskapai penerbangan karena mereka sudah mengasuransikan hal tersebut. Polisnya ada, klausulnya ada, tagihannya juga ada, namun tinggal eksekusinya saja dalam hal ini belum terlihat ada sedikit pun dari pihak pemerintah untuk melakukan tagihan ini. Kenapa pemerintah tidak mau menagih 3,5 triliun kepada pihak-pihak ini? Saya kira apapun yang diperlukan untuk membantu pemerintah menagih tagihan tersebut, saya bersedia untuk melakukannya dan dokumennya juga sudah saya siapkan. Kalau pihak-pihak lain bisa menagih kepada Garuda dengan sangat kencang, dengan sangat intens gitu, kenapa sebaliknya kita tidak melakukan hal itu terhadap pihak-pihak yang memang berhutang kepada kita? Dan saya mau mengatakan ini, kalau hal ini tidak kita lakukan, bagaimana kalau mudah-mudahan tidak terjadi, kalau ada musibah penerbangan berikutnya, yang seperti MH370, ataupun kayak peristiwa New York 9/11, itu semuanya memakan biaya yang sangat besar. Apakah hal ini semuanya mau kita bebankan kepada APBN? Itu pertanyaan saya, dan tentunya jangan sampai APBN kita berdarah-darah untuk suatu hal yang tidak perlu kita lakukan, sedangkan mereka punya dompet asuransi. Asuransinya ada, dan itu sah. Dan kemudian negara juga punya hak untuk menagih klaim tersebut. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Kesimpulan saya adalah bahwa saya ingin sekali dalam hal ini negara mengambil alih tagihan terhadap pihak-pihak asuransi yang ada di luar negeri, yang ada di London itu, untuk menagih kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Basarnas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sofyan Pulungan atas paparan luar biasa. Dan ini ada raisen dari Eyang Ratman ya, Bapak Suratman Durrahman. Silakan Eyang Ratman untuk sedikit tanggapannya, ya, karena waktu yang terbatas. Silakan, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja bicara mengenai tadi, melanjutkan dari Pak Tommy Tamtapti ya, mengenai peran Garuda. Memang sangat penting sekali peran Garuda ini. Kalau bicara soal kebangkrutan atau soal keadaan perusahaan seperti disampaikan oleh Pak Heri Bakri lagi, tidak ada satupun perusahaan Indonesia atau di dunia sekarang ini yang tidak mengalami kesulitan. Bicara soal tadi kepailitan, ya, tuntutan kepailitan misalnya dari Maindro, kita harus hati-hati siapa di belakang Maindro. Tadi disampaikan oleh satu profesor di sini, kasus Bank Senturi ya, dibangkrutkan lalu dia di take over oleh yang lainnya, dan dengan mudah Bank Senturi beroperasi kembali. Tapi kita melihat di sini, kalau kita melihat bahwa seluruh penerbangan Indonesia adalah mengalami hal yang sama, maka pemerintah harus memilih mana yang harus diselamatkan. Dan kalau menurut saya, secara historis yang paling harus diselamatkan adalah Garuda. Garuda itu seakan-akan angkatan bersenjata Indonesia yang menghubungkan 17.000 pulau. Ya. Secara historis, dialah yang paling berhak menyelamatkan 17.000 pulau. Jadi, singkat katanya, saya sangat mendukung penyampaian dari Pak Tommy Tamtapti tadi, bahwa Garuda harus diselamatkan karena dia akan menyelamatkan negara dengan 17.000 pulau. Bicara soal kepailitan, saya yakin tidak satu perusahaan penerbangan di Indonesia pun yang tidak mengalami hal yang sama. Kenapa ini yang mau dipilotkan hanya Garuda? Kenapa dia nggak yang lain-lainnya misalnya? Kalau soal
tuntutan, mengapa Angkasa Pura, Pertamina dan lain-lain tidak menuntut Garuda Pilot, padahal dia bukan 6 miliar tapi triliunan, ya, ratusan miliar tagihannya kepada Garuda. Jadi kita ingin lihat siapa di balik perusahaan yang akan membuat pilot Garuda ini. Dan kalau menurut saya, maaf saja, saya agak menyebutkan Mayindo itu perusahaannya di belakangnya asing loh. Ya, saya kan ya tahu juga lah gitu ya. Jadi kembali singkat kata, kalau menurut saya mengingat 17.000 pulau di Indonesia, kalau menurut saya Garuda lah yang paling dapat prioritas pertama dari pemerintah untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan. Bayangkan tanpa Garuda, tanpa perhubungan udara lah, ya, Indonesia dengan 17.000 pulau bubar kalau menurut saya. Jadi save Garuda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bicara Pak Rahmat. Willem. Silakan dengan Pak Willem, boleh? Ya, Pak Willem boleh Pak. Silakan dengan singkat Pak, karena waktu yang terbatas. Suara saya cukup jelas. Ya, jelas Pak. Jelas ya, Pak. Saya hanya ingin menyambung apa yang dikatakan oleh Profesor Atif mengenai kebijakan nasional Dirgantara. Sehingga saya ingat bahwa era saat ini adalah era di mana BRIN hadir dan secara resmi Depandri udah dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi, bukan oleh yang ditekan Jokowi tahun 2014. Tapi ini resmi karena Kemenristek yang menjadi acuan dari menjadi sandaran dari Depandri yang didegradasi itu resmi bubar. Karena itu di masa lalu ada Kongres Kedirgantara Nasional pertama. Dan kedua, karena itu saya usulkan PSAP bisa mengusulkan kepada pemerintahan untuk mengadakan lagi Kongres Nasional ketiga. Sehingga semua isu-isu yang kita bicarakan hari ini bisa diakomodasikan di Kongres itu, kemudian menjadi satu kebijakan dari sebuah Depandri baru. Itu aja Pak Rahmat. Dan saya sendiri secara pribadi sudah men-tweet Jokowi secara pribadi untuk menghadirkan kembali Depandri. Dan saya usulkan Mayor Jenderal Purnawirawan Nasution, ex mantan Dirut Telkom yang mengatasi krisis, membukukan profit di zaman krisis regional moneter tahun akhir abad 20, menjadi ketua badan pelaksana daripada Depandri baru tersebut. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Pak Willem, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk tadi yang sempat terlewat ya, Ibu Prita Amalia untuk memberikan dari pandangan secara lesor Garuda dalam sisi hukum ya. Pandangan secara umum saja. Silakan Ibu Prita, dengan hormat saya persilakan dengan singkat karena waktunya juga yang terbatas Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Rahmat, Pak Cepi, Profesor Hikmahanto, Profesor Atif Latiful Hayat, dan juga Bapak Ibu yang lain, Pak Heri Bakti, dan juga Pak Tommy. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Pak Cepi, karena kami baru selesai meeting di ruangan sebelah, jadi kami baru bisa merespon apa yang dibahas dalam Zoom pada siang hari ini. Berkaitan dengan kondisi saat ini, saya pikir untuk yang berkaitan dengan VIR, drone ini sudah sangat banyak sekali dibahas, dan mohon izin saya merespon untuk sisi industri dan juga komersialnya. Banyak hal yang sudah saya diskusikan juga dengan beberapa bapak-bapak di sini, dengan Pak Cepi, dengan Pak Heri Bakti, mengenai kondisi industri penerbangan, khususnya berhubungan dengan leasing atau hubungan lessor dengan lessee. Jadi di tengah pandemi ini menjadi sesuatu hal yang menjadi concern kita bersama, khususnya mengenai kontrak. Tadi Pak Heri Bakti sudah sampaikan juga bahwa sebetulnya kondisi pandemi ini memberikan membuat kita concern terhadap kontrak yang dibuat antara lessor dengan lessee. Karena memang juga ada NDA, sehingga itu tidak bisa kita akses konten ataupun substansi klausul yang diatur di dalam kontrak leasing tersebut. Tetapi tentu saja ini harus menjadi perhatian khususnya bagi para pihak yang melakukan negosiasi kontrak.
Karena kondisi saat ini ada dua kondisi, Pak Rahmat. Jadi yang pertama tidak bisa bayar dan itu bisa ditarik pesawatnya. Satu yang lain lagi mau dikembalikan tidak bisa dikembalikan karena memang tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sebelumnya. Jadi ini tentu harus menjadi concern dan juga praktek yang ada tidak adanya klausula force majeure, lalu bagaimana kondisi pandemi ini bisa diatur di dalam atau menjadi suatu hal yang perlu kita cermati sebagai perkembangan di dalam prinsip hukum kontrak, khususnya kontrak internasional. Selain itu juga seperti yang telah kita ketahui bersama, kita tergantung kepada lembaga pembiayaan asing karena lembaga pembiayaan di Indonesia sendiri belum ada yang mungkin secara aktif bisa mengakomodir praktek leasing ini, sehingga ke depan kalau ini juga memang menjadi satu semangat kita bersama, ini harus mulai dijajaki. Dan juga fungsi optimalisasi Cape Town itu tidak hanya sebagai kita sebagai negara konsumen ya, Prof. Hikmahanto ini yang di dalam tulisannya menggunakan istilah negara konsumen dan negara produsen, karena sebetulnya kita juga berpotensi menjadi negara produsen, sehingga Cape Town itu juga harus kita optimalkan secara dioptimalkan manfaatnya itu tidak hanya sebagai kita posisi lesi, tetapi juga kita sebagai lessor ataupun intinya dari warga negara Indonesia begitu ya, sehingga kita bisa lebih berperan dan juga mengoptimalkan dari Cape Town Convention ini. Selain itu juga tadi Pak Heri menyampaikan mengenai bagaimana peran pemerintah terhadap hubungan B2B yang tentu saja ini juga harus artinya memang memerlukan suatu kebijakan atau regulasi, karena seperti yang kita ketahui sekarang banyaknya ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan dalam arti untuk kesehatan ataupun juga pembatasan mobilisasi dengan penggunaan transportasi udara, tetapi juga memerlukan satu kebijakan yang sifatnya mendukung industri ataupun mengurangi beban-beban industri penerbangan sehingga bisa menjadi solusi di tengah pandemi. Ini bisa kita lihat juga dari praktek beberapa negara. Sebetulnya Pak Rahmat, kami juga mengkaji bagaimana negara-negara membuat kebijakan di negaranya untuk membantu airline dalam mengurangi beban biaya, karena biayanya ini masih sangat banyak sekali yang harus ditanggung. Selain itu saya juga tertarik untuk merespon yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto dan juga Pak Tommy tadi berkaitan dengan undang-undang kepailitan. Saya juga belum meneliti secara lebih jauh, Prof. Sejauh mana undang-undang kita juga inline dengan atau sesuai harmonize dengan Cape Town. Belum kejadian saja bahwa ada suatu kondisi pertentangan bertentangan antara Cape Town, komitmen kita di Cape Town dengan undang-undang kepailitan. Karena sejak kita meratifikasi, sepertinya kalau Inggris itu atau negara lain, dia melihat dulu beberapa aturan yang akan bersinggungan dengan Cape Town, kalau kita terbalik, sehingga ini menjadi PR kita bersama untuk mencermati apakah di kemudian hari akan ada banyak potensi bertentangan antara komitmen kita di Cape Town dan juga dengan hukum nasional kita. Dan alhamdulillah kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sendiri yang sudah ada di dalam permennya agak berbeda dengan komitmen kita di Cape Town dan juga Undang-Undang Penerbangan, tapi ini sudah disesuaikan ya Pak Kapus, Pak Kapten Novi, dan sudah ada permen perubahan, dan ini sudah masukan kita sudah juga kita sampaikan, dan alhamdulillah sudah kembali sesuai karena tanpa menunggu perubahan pun kita masih mengacu ke dalam Undang-Undang Penerbangan. Kiranya itu saja Pak Cepi, Pak Rahmat yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi penyemangat kita bersama, khususnya kalau saya mendukung untuk industri penerbangannya, sehingga lembaga pembiayaan nasional, misalnya ada LP3I ya, yang di Kementerian Keuangan, SMP Kementerian Keuangan, yang menurut informasi ini dibuat dengan benchmark dengan Exim Bank. Tentunya kalau di Amerika Exim Bank ini sangat membantu pembiayaan pesawat. Ini bisa juga kita kaji lebih lanjut. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prita Amalia atas tanggapannya yang sangat luar biasa sekali. Dan tidak terasa Bapak Ibu sekalian, ini sudah menunjukkan jam 12:11 waktu Indonesia Barat. Dan berakhir sudahlah pertemuan Pusat Studi Air Power Monthly Meeting kita pada bulan Juli 2021. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu lagi pada 17 Agustus 2021 nanti untuk jam dan flyer akan kami susulkan. Dan tentunya nanti acara tersebut spesial karena
selain 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan kita akan melaunchingkan edisi perdana Air Power Magazine kita. Jadi segala tulisan kita, pemikiran dari Pusat Studi Air Power dikumpulkan dan dikemas dalam satu majalah online tersebut. Nah, nanti tentunya spesial karena akan ada tulisan dari Pak Cepi, kemudian dari Captain John dan lain-lain, dan juga nanti akan ada sedikit wawancara dari Bapak Kabasarnas ya. Pak Kabasarnas setuju Pak ya untuk kami muat di situ Pak ya, nanti akan kami wawancara. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau gitu saya Rahmat Kartakusuma sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang, dan sampai ketemu lagi 17 Agustus 2021. Salam sehat untuk kita semua. Salam Dirgantara. Foto bersama. Ya, foto bersama di bawah. Ya. Ya, Pak Cepi videonya belum muncul. Ya. Bapak Ibu 1, 2, 3. Pak Cepi belum muncul tuh fotonya. Pak Cepi, izin Pak Cepi. Ada tuh. Ya. Bentar. Ya. Kemudian ya, Ibu belum muncul. Kandar, Pak Gultom, Pak Ahmad Fauzi. Ya, baik. Kemudian saya lanjut lagi foto sebelahnya. Udah kelihatan? Belum. Hah? Belum kelihatan Pak Cepi. Di layar gua ada nih. Di sini nggak ada ya? Saya sudah izin. Saya sudah. Cepi ada tadi. Iya, siap. Pak Galaxy Note juga belum kelihatan. Tadi Pak Resniwiro belum sudah nyala kamera belum ya? Tadi ada beliau tadi. Oh ya, Galaxy Note. Pak Galaxy Note seperti itu. Iya. Pak Yono ya. Sekali lagi. Itu udah nongol tuh Pak Cepi udah nongol tuh. Nah, Pak Yono tuh keren. Pak Yono mana? Oh, udah ada tuh. Belakangan dulu Yan. Pak Yono ngintip aja dari jauh. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih semuanya, Pak Jambi, semuanya, Terima kasih. ya semua. Selamat menuju. Selamat siang. Assalamualaikum. Pak Iris, terima kasih Pak Iris. Terima kasih. Izin Pak Cepi, Pak Rahmat, Mbak Pak Prita, Heri. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Prita. Pak Julius, sehat-sehat Pak. Thank you. Pak John masih buat pesawat Pak John. Nanti semua catatan-catatan itu kita akan muat di kita punya itu Air Power Magazine. Ya, di Air Power Magazine ya. Terima kasih Pak Cepi. Tommy Tampati, coba baca. Saya udah bikin beberapa artikel tuh tentang bagaimana Garuda harus dipertahankan ya. Lebih galak dari harga itu nanti tulisannya. Dan Musa ini terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Izin Pak. Terima kasih. Ya, PR kita semua. Nanti Fir bikin lagi sama Pak Atip.